Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang perbedaan proses keputusan pembelian konsumen individu dan bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ini Ayu Diana Restika Dewi dengan absen 14, ini Madelia Wilyastuti dengan absen 15, dan saya sendiri, ini Komang Dimas Surya Baskara dengan absen 26. Proses pengambilan keputusan pembelian konsumen akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama tentang proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Menurut Setiadi, tahun 2008 pada halaman 416, proses keputusan pembelian merupakan perilaku konsumen dalam memperlakukan pengambilan keputusan konsumen sebagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Sedangkan menurut Coulter dan Coulter, pada tahun 2009 pada halaman 234, keputusan pembelian merupakan proses psikologi. Pada dasar ini, memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi konsumen, dan para konsumen melewati 4 tahap proses pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan pembelian. Oke, next. Pada materi kedua, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan pembelian. Menurut Coulter dan Coulter, ada 4 prosesnya. Yang pertama ada pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tersebut dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar, dan dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tersebut. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang akan memicu minat konsumen. Proses yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada sumber pribadi. Sumber pribadi di sini yaitu ada keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Yang kedua yaitu ada sumber komersial. Sumber komersial di sini yang termasuk yaitu iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, dan pajangan di toko. Yang ketiga ada sumber publik. Pada sumber publik di sini yang termasuk yaitu media massa, organisasi, penentu peringkat konsumen. Yang terakhir yaitu sumber pengalaman. Sumber pengalaman dalam masuk di sini yaitu penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Yang ketiga yaitu ada evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru yang memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif. Model tersebut menganggap konsumen dapat membentuk penilaian atas produk dengan sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Atribut yang dimiliki oleh konsumen berbeda-beda tergantung produknya. Tahap yang terakhir yaitu keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, ada 2 faktor yang berada di antara niat pembeli dan
keputusan pembelian, yaitu yang pertama, semakin gencarnya sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen. Atau konsumen akan semakin mengubah niat pembeliannya atau keadaan sebaliknya juga berlaku. Yang kedua yaitu faktor situasi yang terantisipasi. Faktor ini dapat muncul dan mengubah niat pembeli. Hal ini juga bisa terjadi karena konsumen kehilangan pekerjaan dan beberapa pembeli lain yang mendesak atau pelayan toko yang dapat mengurungkan nilai pembeli. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tingkah laku keputusan pembelian. Tingkah laku membeli berbeda untuk setiap produk. Semakin kompleks keputusan yang harus diambil, biasanya semakin banyak peserta pembelian dan semakin banyak pertimbangan untuk membeli. Jenis-jenis tingkah laku membeli konsumen berdasarkan derajat keterlibatan dan tingkat perbedaan antara merek dibagi menjadi yang pertama yaitu tingkah laku membeli yang kompleks. Konsumen menjalani tingkah laku membeli yang kompleks kalau mereka amat terlibat dalam pembelian dan mempunyai perbedaan pandang yang berarti di antara merek. Konsumen mungkin sangat terlibat kalau produknya mahal, beresiko, jarang dibeli, dan amat mencerminkan citra diri. Pada umumnya, banyak yang harus dipelajari konsumen mengenai kategori produk. Pembeli ini akan melewati proses pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan keyakinan mengenai produk. Yang kedua, sikap, dan selanjutnya membuat pilihan membeli yang dipikirkan secara matang. Yang kedua yaitu tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan terjadi ketika konsumen amat terlibat dalam pembelian barang yang mahal, jarang dibeli, dan beresiko, tetapi melihat sedikit perbedaan di antara merek. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidakcocokan pasca pembelian ketika mereka mengetahui kelemahan tertentu dari produk yang mereka beli atau mendengar hal-hal bagus mengenai merek yang tidak dibeli. Untuk melawan ketidakcocokan seperti itu, komunikasi purna jual pemasaran harus memberikan bukti dan dukungan untuk membantu konsumen merasa senang mengenai pilihan mereka. Yang ketiga yaitu tingkah laku membeli yang merupakan kebiasaan. Tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan terjadi di bawah kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan merek yang dirasakan besar. Dalam hal ini, tingkah laku konsumen tidak diteruskan lewat urutan keyakinan, sikap tingkah laku yang biasa. Konsumen tidak mencari informasi secara ekstensif mengenai merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan mengambil keputusan berbobot mengenai merek mana yang akan dibeli. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku membeli yang mencari variasi. Konsumen menjalani tingkah laku membeli yang mencari variasi dalam situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen rendah tetapi perbedaan merek dianggap berarti. Baik, materi selanjutnya yaitu keputusan pembelian konsumen. Menurut Schiffman dan Kanu, keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan yang ada. Artinya, bahwa syarat seorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Menurut Lamb, semua keputusan pembelian konsumen umumnya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu perilaku respon rutin. Jenis pengambilan keputusan yang diperlihatkan oleh konsumen yang sering mengadakan pembelian barang dan jasa biaya murah dan membutuhkan sedikit pencarian dan waktu keputusan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan terbatas. Jenis pengambilan keputusan yang membutuhkan sejumlah waktu untuk mengumpulkan dan merundingkan mengenal suatu merek dan tidak dikenal dalam suatu kategori produk yang sudah dikenal. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang efektif.
Pengambilan keputusan konsumen yang paling kompleks digunakan pada saat membeli produk yang belum dikenal, mahal atau barang yang jarang dibeli, membutuhkan penggunaan beberapa kriteria untuk mengevaluasi dan waktu yang panjang untuk memperoleh informasi. Rasa percaya diri yang kuat pada diri konsumen atau pelanggan yang merupakan keyakinan bahwa keputusan atas pembelian yang diambilnya adalah benar, yang memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemantapan membeli, yang kedua yaitu pertimbangan dalam membeli, dan yang ketiga yaitu kesesuaian, atribut, dan keinginan dan kebutuhan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suprapti menggunakan 5 indikator yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembeliannya. Indikator-indikator tersebut yaitu yang pertama ada prioritas dalam pembelian, yang kedua ada pertimbangan dalam membeli, dan yang ketiga ada kemantapan dalam membeli, yang keempat ada kecepatan memutuskan memilih merek produk baru, dan yang terakhir ada kemudahan dalam mendapatkan atau memperoleh merek produk. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Setelah kami mensurvei terhadap produsen yang memiliki bisnis, mengenai materi yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya, kami mendapat hasil survei yang sama di bagian makanan maupun fashion, yaitu sama-sama 46,2% dan sisanya souvenir. Selanjutnya, kami mendapat hasil survei untuk penerapan proses pemasaran dengan baik. 38,5% menjawab belum, 38,5% menjawab cukup, dan 23,1% menjawab sudah menerapkan pemasaran dengan baik. Next. Kami melakukan survei bahwa 50% produsen belum, 28,6% produsen cukup, dan 21,4% produsen sudah memenuhi ketujuh aspek penyusunan strategi pemasaran. Dan di sebelahnya, sebagian besar sebanyak 46,2% produsen yang sudah membangun hubungan baik dengan konsumennya. Next. Survei selanjutnya, pada beberapa bisnis 33,3% sudah merasakan manfaat dari sistem informasi pemasaran dalam mengenali pasar dan konsumen. 40% bisnis sudah cukup dalam merasakan hal itu, dan 26,7% belum merasakannya. Dan pada diagram di samping, cenderung masih banyak yang belum mengetahui cara kerja atau sistem informasi pemasaran dengan baik, yaitu sekitar 46,2%. Next. Selanjutnya, kami mensurvei produsen apakah sudah melakukan riset pemasaran dengan efektif. 40% menjawab belum, 53,3% menjawab cukup, dan 6,7% menjawab sudah melakukan riset pemasaran dengan efektif. Dan di sebelahnya, sama-sama 41,7% menjawab cukup dan belum dalam mengambil keputusan pemasaran secara efektif, dan sisanya 16,7% menjawab sudah. Next. Selanjutnya, kami mensurvei sebagian besar sebanyak 41,7% menjawab sudah dalam menjalankan proses keputusan pemilihan individu dengan baik. Selanjutnya di sebelahnya, sebagian besar merasa cukup dalam menjalankan proses keputusan pembelian bisnis, yaitu sebanyak 53,8%. Next. Dan pada survei produsen yang terakhir, yaitu apakah bisnis yang Anda miliki sudah menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk terbaik untuk produk yang diperlukan konsumen. Sebagian besar menjawab sudah sebesar 53,8%. 15,4% menjawab cukup, dan 30,8% menjawab belum. Next. Selanjutnya, kami mensurvei konsumen tentang waktu pengiriman. Apakah sudah tepat dengan jadwal yang ditentukan oleh produsen? 92,9% menjawab kurang, dan 7,1% menjawab sudah tepat. Dan sebagian besar konsumen merasa harga dan kualitas produk sudah sesuai dengan keinginan konsumen. 85,7% merasa cukup, dan 14,3% sudah merasa cukup. Next. Dan selanjutnya yaitu survei konsumen. Di zaman sekarang orang-orang berbelanja melalui online, yaitu sebanyak 85,7%, dan sisanya offline. Serta sebagian besar menjawab fashion
untuk jenis produk yang ia minati sebanyak 71,4% dan sisanya makanan. Next. Selanjutnya, survei konsumen. Apakah toko yang sering Anda kunjungi sudah menerapkan proses pemasaran dengan baik? 35,7% menjawab belum, 64,3% menjawab kurang, dan 0% yang menjawab sudah. Selanjutnya, di sebelahnya, apakah di tempat itu sudah membangun hubungan baik dengan konsumen atau Anda? 7,1% menjawab sudah, 21,4% menjawab cukup, dan 71,4% menjawab kurang. Next.